Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruf Murfiana dari Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, pada materi ini saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu media scrapbook. Langsung saja kita masuk ke materi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, yang pertama di sini ada organ-organ sistem pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, kemudian laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian di sini ada pengertian dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan suatu proses yang paling penting dalam kehidupan. Pasalnya, dengan bernapas, tubuh akan memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Tak hanya itu, proses pernapasan juga membantu tubuh untuk membuang zat limbah yang disebut karbon dioksida. Untuk itu, menjaga kesehatan sistem pernapasan adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Meski demikian, tak jarang ada beberapa jenis penyakit atau gangguan pernapasan yang bisa mengganggu fungsi tersebut. Terganggunya sistem pernapasan secara tidak langsung juga dapat mengganggu kinerja tubuh secara keseluruhan, sebab tubuh jadi tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup. Kemudian yang kedua, kita masuk ke faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik itu apa? Kita bisa lihat di sini penjelasannya. Faktor fisik pernapasan pada manusia dikontrol oleh bagian otak yang disebut dengan medula oblongata. Di medula oblongata terdapat sel-sel yang sangat peka terhadap kadar karbon dioksida dalam darah. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor fisik yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga ada aktivitas. Nah, usia semakin bertambah usia, kualitas pernapasan akan semakin menurun. Kemudian jenis kelamin, laki-laki memiliki frekuensi yang lebih besar dibanding dengan perempuan. Jadi laki-laki mempunyai frekuensi pernapasan lebih besar. Kemudian yang ketiga ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Kemudian posisi tubuh, frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan dengan diam. Kemudian aktivitas, semakin tinggi aktivitas maka frekuensi pernapasan semakin cepat. Nah, kemudian kita masuk ke faktor penyakit. Faktor penyakit, ada banyak kondisi medis atau penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Di antaranya yaitu ada penyakit asma, bronkitis, influenza, ada emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, penyakit asma itu apa dan penyebabnya apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, gangguan pernapasan akibat asma terjadi ketika saluran pernapasan membengkak dan menyempit karena peradangan. Terjadinya penyakit asma diduga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dan kelamin serta kekebalan tubuh. Nah, kemudian bronkitis. Bronkitis adalah penyakit penyebab gangguan pernapasan yang terjadi akibat infeksi atau peradangan pada bronkus, yaitu saluran pernapasan yang menyambungkan tenggorokan dan paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, serta paparan zat initatif seperti asap rokok, debu, dan polusi. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti batuk berdahak, demam, nyeri dada, sesak napas, dan lemas. Kemudian influenza. Influenza
disebabkan oleh virus. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernafasan, terutama ditandai oleh demam, gigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk yang tidak berdahak. Lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Kemudian emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Emfisema membuat penderita sulit bernafas. Penderita mengalami batuk kronis dan sesak napas. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Kemudian kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Jadi itu adalah faktor-faktor penyakit untuk sistem pernapasan manusia. Setelah faktor fisik dan faktor penyakit, yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Penyebab gangguan pernapasan ini seringkali disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok. Tapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti paparan polusi, asap atau gas kimiawi keras, dan debu. Nah, di sini ada faktor lingkungan, asap pabrik, lingkungan kotor, merokok, dan asap kendaraan. Untuk asap pabrik, kita bisa lihat di sini untuk penjelasannya. Jadi di sini ada penjelasannya. Asap pabrik merupakan salah satu penyumbang polutan penyebab polusi udara. Terdapat bahan-bahan kimia yang terkandung dalam asap pabrik tersebut. Hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Bahkan bisa menyebabkan keracunan karena polutan yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Maka sebisa mungkin diminimalisir pembentukan polutan dan diadakan penanggulangan akan hal ini. Kemudian lingkungan kotor. Kondisi udara yang kotor dan mengandung banyak zat berbahaya akan meningkatkan risiko asma. Zat-zat asing yang masuk ke saluran pernapasan akan mengganggu kelancaran proses bernapas. Akhirnya, Anda rentan terhadap asma. Beberapa gejala yang mengganggu seperti sesak napas, batuk, dan napas berbunyi dapat sulit dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu merokok. Bahaya merokok dinilai sangat besar karena kandungan karbon monoksida dan tar di dalamnya. Pasalnya, karbon monoksida bisa menggantikan oksigen dalam darah sehingga organ tubuh tidak bisa berfungsi dengan benar. Selain itu, tar dalam rokok juga bisa melapisi paru-paru sehingga mempengaruhi pernapasan. Kemudian yang terakhir, asap kendaraan. Bahaya asap kendaraan bermotor yang paling umum bisa menyebabkan gangguan perkembangan, gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan kardiovaskuler. Bahkan bagi para penderita penyakit degeneratif dan lansia rentan terhadap asap kendaraan yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan partikel debu kendaraan biasanya berupa debu berwarna hitam yang dikeluarkan dari saluran knalpot.
Debu tersebut juga dapat mengendap di bagian lain kendaraan bermotor. Jadi itu adalah faktor-faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa lihat pengertian dari gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan adalah kondisi yang berpotensi mengancam jiwa di mana paru-paru tidak dapat menyediakan cukup oksigen ke tubuh seseorang. Penyebab gangguan pernapasan akut yang paling umum adalah infeksi di paru-paru, seperti infeksi dada atau pneumonia. Bekuan di paru-paru atau cedera paru-paru seperti yang disebabkan oleh kecelakaan mobil juga bisa memicu kondisinya. Namun, masalah di bagian tubuh lain juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan akut. Ini termasuk luka bakar, luka kecelakaan, infeksi, transfusi darah, atau bahkan melahirkan. Kemudian di sini kita buka. Di sini adalah cara penanganan gangguan pada pernapasan. Nah, gangguan pernapasan merupakan kondisi medis yang perlu segera diperiksakan ke dokter. Karena penyebabnya bisa beragam dan berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Untuk menangani gangguan pernapasan yang parah, pertama-tama dokter akan memperbaiki pernapasan pasien terlebih dahulu. Misalnya dengan obat-obatan, pemberian oksigen atau resusitasi dan pemasangan alat bantu napas, tergantung kondisi pasiennya. Setelah kondisi pasien stabil, dokter akan mencari tahu penyebab gangguan pernapasan tersebut dengan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, analisis gas darah, tes fungsi paru, serta röntgen, CT scan, atau MRI paru. Setelah penyebabnya diketahui, dokter akan memberikan penanganan yang sesuai dan memantau kondisi pasien agar gangguan pernapasan dapat teratasi dan tidak menimbulkan komplikasi. Penanganan tersebut bisa berupa pemberian obat-obatan, fisioterapi, hingga operasi. Oleh karena itu, segeralah periksakan diri Anda ke dokter apabila Anda mengalami gangguan pernapasan, apalagi bila gejalanya parah seperti sesak napas, kulit pucat, bibir dan kulit kebiruan, lemas, nyeri dada, napas berbunyi, berkeringat, hingga pingsan atau koma. Jadi itulah kesimpulan dari materi kali ini. Nah, itulah pemaparan materi mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan menggunakan media scrapbook. Semoga mudah dipahami dan bisa dipelajari dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.